Yuk, lanjut Neng. Terus ke bawah. Ke bawah. Inggit bisa hubungin Kak Armita, suruh hubungin Bu Tias, mau meminta itu apa co-host. Baik Ibu, saya akan coba hubungi Kak Armita. Nah, teknik penilaian spiritualnya nanti nggak usah aja ya. Spiritual untuk ntar dulu udah stop. Sosial ya, ujian tertulis betul sudah. Ya, sudah lanjut. Nah, ini aja udah cukup. Semuanya nanti tertuang di lampiran-lampiran ya. Ya, baik sekarang silakan dimulai. Armita. Halo Armita. Ya, silakan mulai. Ya. Saya izin bertanya terlebih dahulu. Silakan. Apa? Untuk penilaian itu hanya sampai penilaiannya saja, Ibu, tidak sampai ke remedi pengalihan. Nggak usah. Pakai penilaian aja. Baik. Ya. Sudah terlihat screen-nya. Udah datang. Ibu, maaf saya memotong. Saya sudah mencoba menghubungi Kak Armita, tapi sambil menunggu Kak Armita, ada rekan saya yang membantu secara manual, Ibu. Oh, bisa ya? Dicoba sama Liza. Ya, terima kasih ya. Iya, Ibu. Kamu punya nomor Bu Tias nggak? Ibu Tias, Ibu Ayu atau bukan, Ibu? Maaf. Tias, beda. Oh, Ibu ininya, adminnya Bu Tias. Bu Ayu ada sendiri. Ya udah, makasih. Silakan. Tadi sempat jadi 100 kok, sekarang 76, kenapa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ayu. Silahkan Ayu memimpin doanya. Baik Ibu Vio, baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya, kita akan hari ini kita akan belajar materi tentang pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Kita pakai belum. Ada yang tahu di sini pengukuran itu apa? Cika, boleh? Nggak tahu Ibu. Emang apa Bu pengukuran? Bagaimana Liza? Saya tahu Bu, pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai Bu. Ya, betul. Terima kasih Liza. Next, Cik. Di scroll. Udah. Tadi belum di sini. Nah, seperti yang Liza bilang, pengukuran merupakan suatu kegiatan untuk mengukur suatu panjang, berat, dan volume dari suatu benda, serta lamanya waktu yang ditempuh untuk melakukan kegiatan. Nah, dalam melakukan pengukuran ini biasanya itu digunakan satuan ukur. Satuan ukur ini sendiri itu diperoleh dari alat ukur yang akan digunakan, serta alat ukur itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Di sini ada yang tahu contoh alat ukur yang tidak baku itu apa? Pakai jengkol bukan Bu? Iya, Cika, benar. Apa ada lagi? Bisa pakai jengkal kaki juga Ibu Vio, sama mungkin tongkat kayu. Iya, betul, Muti. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Ibu, Iya, ayo. kalau dengan langkah kaki bisa nggak Bu? Iya, bisa. Terima kasih. Nah. Oke, seperti yang tadi teman-teman kalian sudah
memberitahu contoh alat ukur tabaku itu ada banyak contohnya ya. Di antaranya ada langkah kaki, depa. Depa itu diukur dari ujung jari tengah sebelah kiri hingga ujung jari tengah sebelah kanan, seperti pada contoh nomor 2 yang sebelah kanan. Lalu ada hasta. Hasta itu diukur dari ujung jari tengah hingga ke siku, seperti di gambar nomor 3, seperti di gambar bawah kiri. Nah, ada lagi jengkal. Jengkal itu menggunakan jari tangan yang diukur dari ujung jempol hingga ujung kelingking, seperti di gambar sebelah kanan bawah. Next. Nah, selain menggunakan anggota tubuh, kita bisa menggunakan barang-barang di sekitar kita. Contohnya ada tali, tongkat, pulpen, dan pensil. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya ya. Ini hanya contoh sebagian kecil saja. Udah. Nah, selanjutnya kita akan kuis sebentar ya anak-anak. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab nomor 1A? Berapa panjang ikat pinggangmu jika diukur menggunakan pensil? Ayo, ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawabnya? Saya Ibu mau menjawab. Iya, silakan Alif. Nomor 1, panjang ikat pinggang itu ada 8 pensil, Ibu. Oke, mari kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, Alif. Yang selanjutnya nomor 1B ada yang ingin menjawab? Ya, Ibu. Iya, Wulan. Panjang ikat pinggang saya berdasarkan jengkal itu ada 10 jengkal, Ibu. Oke, mari kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar, Fabiana. Nah, selanjutnya siapa yang ingin menjawab nomor 2? Saya Ibu. Ayo cepet-cepetan. Aku Ibu, aku. Iya, ayo, boleh. Iya, untuk nomor 2 itu ada 8 jengkal, Ibu. Panjang pengarus kayunya. Oke, kita cek bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Nah, yang terakhir, siapa yang ingin menjawabnya?
saya, Bu. Iya, Inggit, silahkan. Itu ada satu ya, Bu? Satu lidi. Iya, betul sekali. Yeay. Nah, di sini dari jawaban yang telah teman-teman sampaikan tadi, apakah ada yang tahu kenapa panjang ikat pinggang jika diukur sama pensil dan sama jengkal itu berbeda hasilnya? Apakah ada yang tahu? Saya ingin menjawab, Ibu. Iya, boleh, Karena silakan ukurannya, saja. ya, karena ukurannya berbeda, Ibu, dari pensil dan jengkal. Ukurannya tidak sama seperti jika menggunakan ukur penggaris. Lagi. Aku Ibu mau menjawab Ibu. Nggak stabil. Alif, suaranya masih di mute ya? Iya Ibu, aku mau menjawab boleh Ibu? Boleh, Alif. Itu karena pensil dan jengkal itu dua benda yang berbeda dan punya panjangnya juga beda Ibu. Betul tidak Bu? Iya, betul. Tepat sekali. Terima kasih, Alif dan Nahda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitarmu. Ya, aku lihat dong. Selanjutnya, pengukuran menggunakan benda-benda di sekitar kita. Nah, Ibu contohkan ya, misalnya, nah, stop screen. Selanjutnya kita akan mengukur ya. Ini misalkan buku. Pertama, kita tidak satu. Jadi panjang buku ini sebanyak 20 pen. Apakah ada yang ingin mencobanya? Akan benda yang Bu, saya ingin mencoba menggunakan tali sepatu. Cara mengukurnya dengan jengkal. 1, 2, 3, 4,
4, 5 jengkal, Ibu. Oke. Terima kasih Cika sudah melakukan sudah mencoba untuk melakukan pengukuran. Nah, selanjutnya kalian silahkan untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing ya anak-anak. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Iya, silakan Ayu. Iya, jadi pada hari ini kita belajar mengenai materi pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mengukur panjang, berat, apapun volume dari suatu benda, serta lamanya waktu yang ditempuh untuk melakukan kegiatan. Dan alat untuk pengukuran itu terbagi menjadi alat ukur baku dan alat ukur tidak baku, Ibu. Ya, terima kasih Ayu. Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Ya, silakan Inggit. Kesimpulannya, kalau kita mengukur dengan alat ukur yang tidak baku, hasilnya berbeda ya Ibu, karena ukuran dan bendanya berbeda-beda. Iya, terima kasih Inggit. Jadi benar ya anak-anak, pengukuran itu digunakan untuk mengukur besaran panjang, berat, volume, dan waktu. Tapi di sini kita fokus ke panjang. Dan dalam mengukur panjang itu kita bisa menggunakan atau tidak bagus. Nah, lalu ukur tidak bagus sendiri tapi disebut karena itu jika kita mengukurnya hasilnya berbeda antara alat ukur yang satu dengan alat ukur yang lain. Dan juga karena ukuran dan jenisnya itu berbeda, makanya tidak akurat sebagai ukur yang baku itu. Nah, ayo berdoa. Untuk pembelajaran kita ini. Baik teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, alhamdulillah hari ini kita diberikan kelancaran. Untuk itu, marilah kita bersyukur supaya materi pembelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Ayu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Vio. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak Ibu Vio. Banyak Ibu Vio. Ya, bagus. Bagus ya.
Nah, nanti setiap kelas mewakilkan 2 temannya untuk memberi komentar ya, bagi yang nggak maju tentunya ya, memberi tanggapan, memberi pendapat lah gitu dari siapa yang maju hari ini ya. Lanjut aja. Anda perlu tahu semua bahwa Fiona mulai jam 13.15, kemudian menyampaikan men-share tadi ya, share RPP-nya 5 menit, jadi mulainya 13.20, selesai 13.50. Jadi berapa menit itu? 30 menit. Ya, 30 menit. Nah, jadi Anda bisa perkirakan seperti itulah 30 menit, dan itu mewakili satu hari 2 kali 35 menit gitu. Jadi seperti ada yang di pre-memory ya, ada yang di pre-memory, ada yang kemudian ya pura-pura sudah mengerjakan dan seterusnya. Ya, itu catat semua, nanti komentarnya belakangan ya. Baik, lanjut. Kemudian kelas 2 masih dari kelas F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kirana. Ibu, maaf, ini saya memaparkan RPP terlebih dahulu apa? Iya, 5 menit aja. Ya. Ini saya mohon izin karena laptop saya bermasalah, jadi yang share screen dibantu oleh teman saya Hidayat. Ya. Ya, hampir sama seperti tadi ya, nanti center ya, 1 spasi aja itu identitas yang A itu. Terus lanjut. Nah, sudah betul seperti itu ya formatnya. Jadi yang bagi yang belum di tabel nanti dibuat ke tabel. Terus, nah tujuannya ya tidak perlu ditulis ABCD. Kalau masih supaya mengingat-ingat nggak apa-apa, ada pakai kertas contekan pada waktu mengajar, tapi jangan sampai kelihatan. Tuh. Nah, perhatikan dengan tepat, teliti, benar itu bisa diganti dengan sikap. Sikap apa yang hari itu mau di ini ya, yang cocok dengan ini ya, kalimat sebelumnya. Jadi dengan jujur misalnya, dengan teliti, dengan disiplin misalnya boleh. Ya, sudah semua ini, jangan pakai buletan-buletan ya. Lebih baik tidak usah pakai atau diganti dengan angka. Ya. Terus teori sudah, teknik sudah ya. Yuk. Yang semua buletan diganti angka atau tidak usah pakai. Ya, lanjut. Baik, Ibu. Ya, terus. Nah, terus. Oh ya, ini yang siapa namanya Kirana ya, yang Kirana. Terus, ya, betul. Terus, ya. Nah, baik. Sebetulnya Kirana ini RPP-nya ya, fokus pada RPP sudah kelihatan di sana tanpa dilihat bahwa ini 4C, tanpa ditulis 4C, tanpa ditulis hot, tanpa ditulis pembelajaran abad 21 apakah tipek atau apa ya, sudah kelihatan bahwa ini berbasis TIK. Hanya akan lebih baik lagi kalau ditambahkan tidak hanya video aja, tadi kan video aja kan ya yang terlihat di sana ya, jadi nanti ditambahkan yang lain teknologi. Ada ini Bu, kuis menggunakan link gitu. Oh iya, di mana tuh?
Ada di mana? Ada di mana? Di sini ada di itu ya? Ada di media ya? Ada di media. Oh iya betul ya, ya baik baik. Ya sudah. Terus, nah nanti lama-lama nanti di RPP itu di langkah-langkah pembelajaran kalau Anda sudah setahun 2 tahun kalau sudah tulis apa di langkah pembelajaran ya. Nah ini formatnya terlalu kecil ya. Nanti kalau yang waktu itu dikecilin jadi untuk kegiatan lebih lebar ya, lebih lebar. Itu yuk lanjut. Ya. Terus ya gitu sudah cukup. Ya baik. Ini bisa langsung dimulai, Ibu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu kita cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak hadir? Berhalangan hadir? Tidak. Oke, kalau gitu langsung aja kita memulai ya. Ingrid boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Ibu, teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ingrid. Ya, jadi pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai perkalian. Pada masih ingat kan? Nah, jadi pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai pembagian. Oke, jadi kalian bisa dibuka buku bacaan teksnya. Di situ ada bacaan teks percakapan. Di sini Ibu juga akan men-share screen percakapannya. Boleh dibantu Ida? Ya, terima kasih. Ya, di sini ayo membaca. Ayo siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca percakapan ini? Siapa yang mau? Ya, Ibu. 2 orang. Ya boleh Ida, yuk. Satu lagi. Ibu mau coba. Oke, Alicia boleh. Ayo langsung dibaca nak. Dulu ya Ibu. Oke. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Ini pasti yang pendidikan bakal dapat nanti. Selanjutnya Alif. Ya. Benny memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak. Artinya 45 dikurang 3 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 sama dengan 0. Atau 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak adalah 15 poin, Ibu. Terima kasih ya Ida dan Alicia telah membantu Ibu membaca. Jadi setelah kita membaca bersama-sama nih, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari teks percakapan tersebut? Ayo, siapa yang pingin? Saya ingin menjawab Ibu Kirana. Iya boleh, Nahda, silakan. Baik Ibu. Maksud dari percakapan dari teks tersebut adalah skor yang dimiliki Benny itu tiap babak terdiri dari 15 poin. Nah, karena jumlah poin Benny itu 45 poin, kemudian dibagi dengan 3 babak, yaitu babak penyisihan, semifinal, dan final. Sehingga 45 harus dikurangi 3 secara berulang sebanyak 15 kali, hingga hasilnya tak tersisa. Seperti itu Ibu, apakah betul? Iya benar sekali Nahda ya. Terima kasih jawabannya telah benar. Ya, jadi di situ Benny memiliki 45 poin dan harus dibagi menjadi 3 babak sehingga 55 dikurangi 3
3 sebanyak 15 kali. Jadi 45 dibagi 3 adalah 15. Oke, agar kalian lebih mengerti lagi, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pembagian. Next. Ya, jadi pembagian adalah konsep matematika utama yang seharusnya dipelajari oleh anak-anak setelah mereka mempelajari operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kalian semua sudah mempelajari kan penambahan, perkurangan, dan perkalian. Nah, jadi pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Ya, diingat pembagian adalah pengurangan yang berulang. Oke, next. Pembagian sebagai pengurangan yang berulang. Nah, di sini pembagian merupakan pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis. Di sini ada contohnya nih. Ada 24 pensil yang akan dibagikan kepada 6 siswa sama banyak. Banyak pensil yang akan diterima setiap siswa dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi 24 karena kan ada 24 pensil dibagi 6, itu 6 siswa. Jadi 24 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0 ya. Jadi di sini dikurang 6-nya sebanyak 4 kali. Jadi ada 4 kali pengurangan bilangan 6 sampai habis. Jadinya 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke, next. Hubungan perkalian dan pembagian. Jadi operasi perkalian dan pembagian itu saling berhubungan. Nah, jika bilangan hasil bagi dikalikan dengan pembagi, akan diperoleh bilangan yang dibagi. Nih, perhatikan ya. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 itu adalah bilangan yang dibagi, 4 itu bilangan pembagi, dan 6 itu hasil bagi. Jadi kalau 4 sebagai pembagi dan dikalikan 6 sebagai hasil bagi, maka hasilnya itu 24, yaitu bilangan yang dibagi. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Oke. Next. Ini menentukan pembagian dua bilangan. Nah, hasil pembagian dapat ditentukan menggunakan tabel perkalian. Minggu lalu kita telah mempelajari ya perkalian. Nah, jadi kita di sini ada tabel perkalian nih, kita bisa perhatikan. Contohnya 24 dibagi dengan 4. Di situ ada angka 24 di tabel, bisa dilihat ya. Jika ditarik garis ke kiri akan bertemu dengan angka 4, dan jika ditarik garis ke atas akan bertemu dengan angka 6 ya. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Karena 4 dikali 6 juga hasilnya 24. Selanjutnya 35 dibagi 7. Kita bisa lihat angka 35 di sana. Jika ditarik garis ke arah kiri akan bertemu dengan angka 7. Kalau ditarik garis ke atas akan bertemu dengan angka 5 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 35 dibagi 7 sama dengan 5 ya, karena 7 dikali 5 juga hasilnya 35, seperti yang tadi dijelaskan kalau pembagian dan perkalian itu saling berkaitan. Oke, next. Sampai sini paham ya? Bisa dipahami? Pahami, Bu. Ini ada menentukan hasil pembagian dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 5 dibagi 1. Bilangan 5 dibagi 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 5. Karena nih di sini bisa kita lihat 5 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sampai habis. Maka kita bisa lihat ada 5 kali pengurangan dengan bilangan 1 sampai habis. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ya, juga ada nih suatu bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Sebagai contoh, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Di sini bisa kita lihat 5 dikurang 5 langsung habis kan. Jadi hanya ada 1 kali pengurangan dengan bilangan 5 sampai habis. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, jadi kalian bisa menonton video yang Ibu tayangkan ya. Semuanya disimak baik-baik ya, agar kalian lebih mengerti.
sebagai pengurangan berulang. Ibu memiliki 8 batang pensil. Ibu ingin membagi pensil-pensil itu kepada 2 orang anaknya sama banyak. Berapa pensil yang akan didapat oleh kedua anaknya? Kalimat matematikanya adalah 8 dibagi 2. Cara mengerjakannya adalah dengan mengurangkan 8 pensil dengan angka 2 yang mewakili jumlah anak. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pensil telah habis dikurangkan. Kita hitung berapa kali kita melakukan pengurangan. 1, 2, 3, 4. Karena kita melakukan 4 kali pengurangan, maka setiap anak akan mendapatkan 4 batang pensil sama banyak. Kalimat matematikanya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ayah membeli 20 buah jeruk. Ia akan membagikan jeruk-jeruk itu sama banyak pada 4 anaknya. Berapa banyak jeruk yang akan diterima oleh masing-masing anaknya? Kalimat matematikanya adalah 20 dibagi 4. 20 jeruk akan dikurangkan secara berulang dengan angka 4 yang mewakili jumlah anak. 20 dikurang 4 sama dengan 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jeruk telah habis dikurangkan. Sekarang kita hitung berapa kali pengurangan dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita telah melakukan 5 kali pengurangan. Itu artinya masing-masing anak akan mendapatkan 5 buah jeruk. Kalimat matematikanya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, setelah menonton video tadi, sekarang Ibu juga punya contoh konkretnya nih. Di sini Ibu memiliki 12 permen nih. Di dalam toples ini ada 12 permen. Dan rencananya Ibu akan membagikan permen tersebut ke 3 wadah yang ada di sini ya. Kita hitung bersama-sama ya. Nih dari 12 tadi jadinya 12 permen dibagi ke 3 wadah. 12 dibagi 3. Karena dibagi 3 jadi kita kurangi 3 permen terlebih dahulu ya. Ini mengurangi ini 1, 2, 3. Hasilnya jadi sisa 9 ya. Kita kurangi lagi yang kedua kalinya pengurangan 3 ya. Sisanya 6. Oke. Sekarang kita kurangi lagi pengurangan ke 3 kalinya. Mengurangi 3. Hasilnya masih sisa 3. Sekarang untuk keempat kalinya kita kurangi 3 lagi. Ya, sudah tidak tersisa. Jadinya 12 harus dikurangi 3 sebanyak 4 kali ya. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Bisa kita lihat ini di masing-masing wadah permennya itu ada 4 ya.
1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, satu lagi juga udah ada 4. Oke, jadi sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Oke, kalau Paham, Ibu. gitu. Paham, Sekarang, Ibu. ya, baik. Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang ya. Di sini Ibu akan memberikan soal dan nanti kalian akan diskusikan bersama teman-temannya ya, teman-teman sekelompok kalian. Oke, siap, dengerin soalnya baik-baik ya. Ibu memiliki 6 pulpen yang akan dibagikan kepada 2 orang anaknya yang akan memasuki sekolah tahun ajaran baru. Nah, berapakah pulpen yang akan didapatkan oleh masing-masing anak? Ibu ulangi sekali lagi soalnya. Ibu memiliki 6 pulpen dan akan dibagikan kepada 2 orang anaknya yang akan memasuki sekolah tahun ajaran baru. Berapakah pulpen yang akan didapatkan oleh masing-masing anak? Boleh? Sekarang kalian berdiskusi terlebih dahulu bersama teman-teman kelompoknya ya. Baik, setelah semuanya sudah diskusi dan sudah menemukan jawabannya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sekarang Ibu minta 1 orang perwakilan ya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kalian serta pembuktiannya. Ayo, siapa yang mau? Saya, Ibu, mau. Oke, Wulan, boleh. Jadi, tadi Ibu Kirana mengatakan bahwa soalnya itu Ibu mempunyai 6 buah pulpen. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kepada 2 anaknya. Nah, di sini saya kasih nama anaknya ya Ibu, namanya Sinta sama Santi. Nah, Ibu mengambil 2 pulpen dari 6 pulpen. 2 pulpen ini diberikan 1 untuk Sinta dan 1 untuk Santi. Kemudian Ibu mengambil 2 pulpen lagi. 1 untuk Sinta lagi dan 1 untuk Santi lagi. Kemudian Ibu mengambil 2 pulpen lagi. 1 untuk Sinta lagi dan 1 untuk Santi lagi. Dan pulpen Ibu jadi habis. Lalu masing-masing Sinta sama Santi itu mempunyai 3 buah pulpen. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sebab Ibu mengambil 2 pulpen sebanyak 3 kali. Sampai pulpennya itu tidak tersisa. Nah, sehingga 6 pulpen dikurang 2 sebanyak 3 kali, jadi 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Seperti itu, Ibu. Jadi masing-masing anaknya mendapatkan 3 buah pulpen. Iya, benar sekali Wulan, teman-temannya. Ayo kita tepuk tangan untuk Wulan. Benar ya, seperti apa yang tadi Wulan katakan. Ibu memiliki 6 pensil akan dibagikan kepada dua anaknya. Jadi 6 dibagikan 2 ya. Setelah itu tadi Wulan mengurangi pensilnya sebanyak 3 kali bilangan 2 ya. Jadi ngambil 2, diambil 2 sampai pulpennya itu habis ya. Jadi karena ada 3 kali pengurangan angka 2, maka bisa kita simpulkan bahwa 6 dibagi dengan 2 itu hasilnya 3. Oke, kalau begitu sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD yang Ibu berikan secara berkelompok ya. Baik, Ibu.
Baik, jika sudah mengerjakan LKPD-nya, apakah ada yang kesusahan atau yang ingin ditanyakan? Tidak ada, langsung kita ke kegiatan berikutnya. Kalian akan mengerjakan kuis secara individu yang linknya Ibu akan serahkan ya. Dikerjakan di link tersebut ya, secara individu. Baik, apakah semuanya sudah mengerjakan kuis dari link yang Ibu berikan? Sudah selesai, Ibu. Ya, Ibu. Sudah selesai, Ibu. Sudah, jika sudah semua, ada yang bisa menyimpulkan nggak nih? Apa sih yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Apa saja yang udah kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Saya Ibu Kirana. Iya, Mutiara, boleh Mutiara. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, pembagian merupakan pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis. Yang kedua, jika suatu bilangan dibagi satu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Seperti itu, Ibu Kirana. Baik, terima kasih Mutiara. Jadi benar ya apa yang tadi Mutiara telah katakan. Jadi hari ini itu kita mempelajari tentang pembagian ya. Jadi pembagian itu Ibu tekankan sekali lagi, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang dengan bilangan yang sama sampai habis. Oke. Jadi diingat-ingat terus ya, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, kita pelajari sama-sama, dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, langsung saja kita tutup pembelajaran hari ini. Inggit, boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Baik, Ibu Kirana. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu Kirana. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Kirana. Terima kasih banyak, Ibu Kirana. Yang kedua, apa yang sudah Anda catat tadi bagi pengamat ya, perlu diketahui juga Ibu Kirana mengajar selama 21 menit. Tidak apa-apa ya. Jadi maksimal 30 menit. Tuh. Jadi kalau kegiatannya secara berkelompok, kemudian memorinya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa cek gitu ya. Jadi di sini ada nanti komentar itu nggak usah ini aja. Nanti Ibu akan rangkum semua dari penampilan 1 sampai penampilan ke-6 ya. Nanti Anda baca semua. Masing-masing dibaca nanti ya. Di share ke 3 kelas. Baik, jadi bisa. Nanti Anda akan mengajar, kemudian pada waktu PKN tentunya, kemudian Anda akan membuat video pembelajaran, ya kan? Itulah perkiraannya. 30 menit, kemudian masih ada sisa 9 menit, Anda bisa pakai untuk wakil dari pengisian LKPD ke depan. Nah, misalnya seperti itu kan dari sekali 2 kali lama-lama akan bisa memperkirakan 30 menit berapa sih. Siapa tahu Anda nanti upload, kemudian banyak yang subscribe, ya. Kemudian Anda terus memperbaiki terus.
memperbaiki terus, jadi Anda belum bekerja sudah income-nya sudah ada.